Jangan sampai kemudian proses hukum ini mencederai mereka-mereka yang menjadi korban, mereka-mereka yang perlu diberikan keadilan. Jadi itu sudah jelas, apalagi ini yang terbaru ya, dan itu tidak mudah. Saya sampaikan sekali lagi, tidak mudah karena ada saja usaha-usaha untuk misalnya mengintervensi. Saya terbuka sejak awal, siapapun, LPSK, Komnas HAM, semuanya kami terbuka. Itu kita kawal supaya apa? Itu sudah berkekuatan hukum tetap saat itu, bayangkan. Tetapi bagi saya itu tidak memenuhi rasa keadilan. Karena kemungkinan besar ada intervensi. Oleh karena itu ya kita buka kembali. Andika, Pak, boleh minta tanggapannya Pak terkait dengan yang kasus ini Pak sebagai mantan Panglima TNI prajurit. Yang jelas itu kan tindak pidana, Mas. Tindak pidana macam-macam. Kemudian tindakan menggunakan kekerasan yang mengakibatkan mati, pasal berlapis. Yang jelas harus diproses secara hukum. Harus. Kalau seandainya itu terjadi di posisi Bapak waktu itu, Bapak bakal kayak gimana, Pak? Wah, itu kan hipotetis. Biarlah pejabat sekarang yang nanti berkomentar. Ya Mas ya. Oke. Saya ingat pesannya Kapolri. Kalau mau menjadi sahabat Kapolri, kritiklah Kapolri secara pedas. Saya kritik Kapolri secara pedas karena saya ingin menjadi sahabat Kapolri. Dan karena masih ada ragu-ragu lagi, saya sampaikan bahwa yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri. Saya sampaikan gitu, sehingga saya ingin memberi ruang kepada masyarakat untuk kita betul-betul pengen tahu apa sih yang dipikirkan masyarakat tentang polisi. Disinilah saya bilang, ayo Kapolri kita benahi ini di dalam hal ini. Kapolri membentuk tim pencari fakta dari kalangan universitas yang ahli-ahli hukum pidana untuk menyelidiki dari mulai tahun 2016 sampai sekarang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Egy. Begitu kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran, karena anaknya kan yang korban si Eki, tapi kami tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum 9 menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Kepada dialah dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini? Kenapa baru sekarang? Sehingga seolah-olah targetnya yang penting Peggy dihukum selesai, kasus ini selesai, rakyat puas. Dan itu tidak mungkin. Aku dan keluarga udah lagi mantau orang ini nih. Ini ada satu akun nih yang lagi kita pantau, soalnya udah nyebut nama ya, terus ngarang cerita, ngarang dongeng. Pengacara kita juga udah pantau terus nih orang ini, ibu-ibu yang gak jelas. Ya, kenapa mantu panik? Apakah mantu juga ikut menyuap? Keceplosan. Ya tuh, nggak perlu takut tuh ya. Kalau benar, harap-harap tenang. Ya, jangan panik ya mantu ya. Ya. Duh, keren amat itu ya Allah. Gusti. Aduh, saya sendiri kucing saya aja sampai bingung liatnya ya Allah. Bau-bau telek katanya. Ya. Santai aja bro, ngadapin orang yang ketakutan. Ya, orang yang bikin sayembara artinya dia penuh ketakutan, takut terbongkar. Karena apa? Satu, kalau ini memang ada sayembara drakor itu terkuak,
kemudian terkuak juga pembunuhan berencananya, akan dikenakan pasal berlapis. Hukumannya hukuman apa? Hukuman mati. Ya, sampaikan tuh sama mantu sama itu. Kalau drakor-drakornya udah banyak menyebarkan berita-berita bohong, kok saya yang dibilang menyebarkan berita bohong? Keluarga-keluarga mantu udah menyebarkan yang namanya berita-berita bohong, bilang kalau nggak bisa naik motor dan segala macam, ya itu sudah berencana. Artinya kalau suatu saat kasus ini terbuka, ya ada indikasi pembunuhan berencana, ya tak, akan dikenakan pasal berlapis berencananya dan mengklarifikasi kebohongannya. Itu sudah 2 pasal. Iya tak? Itu asal Putri tahu. Kemana saja Putri selama ini delahun, ya, Anda menangani kasus ini tak pernah kelar-kelarnya, malah ngintip-ngintip ke akun saya, mencari tahu, tapi gengsi. Ya tak? Nonton hiburan lah, iyalah. Kasus Vina yang telah terjadi sejak 2016 lalu kini masih terus menyedot perhatian publik. Meskipun sejumlah tersangka telah ditangkap, namun kasus Vina dan kekasihnya Eki ini tetap menyimpan sejumlah kejanggalan. Tak sedikit netizen yang menilai tragedi yang menimpa 2 remaja 16 tahun ini lebih rumit dari kasus pembunuhan berencana Verdi Sambo. Hal itu diduga lantaran banyak nama instansi dalam kasus ini. Kasusnya lebih rumit dari Sambo. Sebenarnya bisa saja langsung selesai. Kemungkinan susah terungkap karena banyak instansi yang ikut terlibat. Komentar seorang netizen. Netizen juga menduga ayah Eki yaitu Ibnu Rudiana ada kemungkinan mengetahui siapa pelaku di balik kasus ini. Memang ayahnya Eki pasti tahu semua para tersangka, tapi dia lebih takut kehilangan jabatan. Sebagai informasi bahwa sebelum kasus Vina ini terjadi, warga Cirebon telah digegerkan dengan terbongkarnya kasus penyelundupan narkoba jenis ekstasi dan sabu-sabu menggunakan kapal kargo. Diketahui pada saat itu ayah Eki tengah bertugas pada Satuan Narkoba Polres Cirebon. Sedangkan untuk kasus Kasat Narkoba Polres Cirebon pada 2016 diemban oleh AKP Rizka Fadila. Sebagai seorang polisi yang bekerja di Satuan Narkoba, Rudiana memiliki karir yang cemerlang. Diketahui ia menjadi 1 dari 8 polisi Polres Cirebon yang berhasil membongkar peredaran narkoba di dalam lapas. Kemudian muncul sosok perempuan yang diduga bernama Widya ikut berkomentar soal motif pindah Cirebon dan Eki. Widya menyebut bahwa publik jangan terkecoh dengan peristiwa Linda yang diduga kesurupan arwah yang disebut-sebut arwah Vina Cirebon. Selain berkomentar soal kasus Vina, Widya juga mengungkit soal kasus narkoba di satu kapal besar yang sempat ditangani oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana. Bandar bubuk satu kapal ditangani oleh bapaknya Eki, Ibtu Rudiana. Ungkap Ibu Widya sebagaimana diketahui. Sebelum pembunuhan Vina ini terjadi, warga Cirebon sempat dihebohkan dengan terbongkarnya kasus penyelundupan narkoba jenis ekstasi dan sabu-sabu yang diangkut menggunakan kapal kargo. Setelah melakukan penyelidikan lebih dalam, polisi mengetahui bahwa kapal itu berlayar dengan rute Selat Panjang, Medan, Sumatera Utara, dengan tujuan akhir di Pelabuhan Cirebon. Berdasarkan informasi AKB Doni Setiawan, kapal itu milik PT Inti Galangan Samudra, yang memang sudah biasa untuk mengangkut narkoba. Perlu diketahui bahwa sosok ayah Egi yakni Ibtu Rudiana pada saat itu menjabat sebagai Satuan Narkoba Polres Cirebon. Lebih lanjut, sosok Widya mengatakan bahwa posisi ayah Eki pada saat itu tengah terjepit. Widya juga menduga jika kasus ini justru tak ada sangkut pautnya dengan Vina maupun Linda. Widya juga meminta Presiden Jokowi untuk mengusut motif pembunuhan Vina dan Eki secara mendalam. Dalam hal ini, Widya meminta Presiden Jokowi untuk memanggil Kapolri yang menjabat pada tahun 2016, mengingat waktu peristiwa terjadi pada 2016 silam.